Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Kusmayanti. Saya mahasiswi keperawatan tingkat 3 dari Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang penyalahgunaan nafja. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi. Nafja yaitu bahan-bahan yang dapat mempengaruhi kejiwaan seseorang dan dapat menyebabkan ketergantungan. Nah, nafja atau narkoba yaitu yang pertama itu narkotika. Narkotika terdapat 3 golongan. Yang pertama golongan 1. Golongan 1 itu narkotika yang digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi medis. Nah, narkotika jenis ini itu dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi. Nah, yang selanjutnya itu golongan 2. Golongan 2 itu narkotika yang digunakan sama dalam penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, untuk golongan ini digunakan dalam terapi medis ya. Dan juga dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi. Nah, untuk golongan yang ketiga, untuk golongan ini itu digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, namun sering digunakan dalam terapi medis. Nah, untuk golongan ini itu ringan dalam menyebabkan ketergantungan. Nah, setelah narkotika, kita lanjut lagi ke psikotropika ya. Setelah narkotika kita lanjut ke psikotropika. Psikotropika terdapat 4 golongan. Nah, golongan pertama itu psikotropika yang digunakan dalam ilmu penelitian atau ilmu pengetahuan, penambahan ilmu pengetahuan, namun tidak digunakan dalam terapi medis. Nah, jenis golongan ini itu menyebabkan sindrom yang sangat tinggi, yaitu sindrom ketergantungan yang sangat tinggi. Nah, yang golongan 2 itu yaitu psikotropika yang digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta digunakan dalam terapi medis. Nah, jenis ini tuh menyebabkan sindrom ketergantungan yang sangat tinggi ya. Nah, yang selanjutnya psikotropika golongan 3. Golongan 3 juga digunakan dalam ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan sering ya. Kalau yang tadi tuh ada yang tidak digunakan, ada yang digunakan. Nah, yang sekarang itu sering digunakan dalam terapi ya, terapi medis, namun tinggi, menyebabkan sindrom ketergantungan. Nah, yang selanjutnya itu yaitu golongan 4. Nah, untuk golongan 4 ini sering digunakan dalam terapi medis, penelitian ilmu pengetahuan, dan juga menyebabkan sindrom ketergantungannya itu secara ringan kalau yang ini. Kalau yang tadi tinggi, kalau yang ini ringan ya. Secara ringan. Nah, yang selanjutnya yaitu setelah narkotika, psikotropika, zat adiktif. Nah, zat adiktif itu contohnya itu alkohol. Nah, alkohol itu dibagi beberapa golongan. Golongan A yaitu golongan yang memiliki kadar alkoholnya itu 1-5%. Contohnya itu bir. Nah, untuk golongan B ya, kalau yang tadi golongan A 1-5% alkoholnya, nah untuk golongan B itu 5-20%. Contohnya minuman anggur. Tapi tidak berlaku untuk minuman anggur yang dalam cup yang dijual di warung-warung itu bukan. Nah, yang selanjutnya itu adalah golongan C ya. Untuk golongan C itu 20-45%. Ini paling tinggi. Nah, untuk golongan ini contohnya itu whisky, vodka ya. Kalau mendengar kata-kata whisky, vodka itu berarti mengandung alkohol yang sangat tinggi. Nah, faktor-faktor penyebab seseorang itu, kenapa sih seseorang itu sehingga menyebabkan ketergantungan sama narkoba, memilih untuk mengkonsumsi narkoba? Apa saja? Yang pertama, faktor individu, ketidakpercayaan diri. Saya malu karena saya tidak berbeda dengan mereka, atau saya tidak pintar, atau saya tidak cantik, saya tidak putih. Nah, itu bisa saja menyebabkan. Atau
cemas, aduh gimana ya, nanti besok ulangannya gimana, aduh gimana besok saya lulus atau tidak. Nah itu bisa menyebabkan. Nah terus apalagi, kecemasan, malu, bisa saja malu karena teman saya hebat saya tidak, bisa saja. Atau kurangnya apa ya, teman tidak memiliki teman, bisa saja. Atau tidak mudah bergaul, kenapa ya saya, padahal dari dirinya ya, diri dia yang tidak bisa bergaul dengan orang lain, tapi mungkin saja bisa saja dirinya itu merasa kenapa orang lain tidak mau berteman dengan saya. Nah bisa saja. Yang selanjutnya faktor keluarga, kurangnya komunikasi. Nah harus kita tuh dengan anak itu banyak komunikasi, kita tuh harus tahu, harus terbuka pikirannya, apa yang anak kita inginkan, apa yang kita inginkan, kita cari jalan tengahnya. Jangan sampai kita memaksakan kehendak apa yang kita inginkan terhadap anak kita sehingga menyebabkan anak tersebut pusing, depresi atau dan sebagainya, sehingga anak tersebut terjerumus ya pada narkoba tersebut atau broken home ya, keluarganya yang bercerai. Tidak semua orang tua yang bercerai itu mereka lari dari tanggung jawab, tidak, tapi banyak anak yang tidak bisa menerima dengan perceraian orang tuanya, walau orang tuanya tersebut masih memperlakukan dia sama seperti ketika orang tuanya masih bersama, bisa saja. Nah lingkungan sekolah, contohnya lingkungan sekolah yang tidak disiplin, atau di sekolahnya ada temannya yang mengkonsumsi narkoba, atau sekolahnya yang dekat dengan tempat hiburan. Lingkungan sosial, nah lingkungan sosial, dia di lingkungan sosial bersosial dengan orang-orang dalam arti pencandu narkoba ya. Nah bisa saja dia terbawa arus, atau teman sebayanya yang mengkonsumsi, nah seperti itu bisa saja, karena lingkungan itu sangat mempengaruhi ya. Nah untuk selanjutnya itu pengobatannya. Untuk pengobatannya yang pertama itu pendekatan, lakukan pendekatan kepada anak yang pecandu narkoba tersebut. Kita tidak bisa langsung kamu jangan gini, tidak bisa. Kita harus melakukan pendekatan terlebih dahulu, karena jika seorang sudah tercandu dengan narkoba, sulit untuk lepas dari narkoba tersebut. Jadi jangan coba-coba. Nah yang selanjutnya setelah dilakukan pendekatan tersebut, kita lakukan pengobatan ya. Setelah dilakukan pengobatan tersebut, terus dilakukan rehabilitasi ya, dilakukan rehabilitasi, pemulihan sampai dia sembuh kembali seperti awal. Nah setelah sembuh itu jangan sampai dia kembali lagi dengan dunia seperti itu. Nah mungkin sekian penyuluhan dari saya atau pemaparan materi dari saya. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian semua. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.